Ya, makanya di sini juga gue sebagai penengah tentunya yang kenal baik dengan Trisata, kenal juga dengan si A ini, gitu kan. Gue coba untuk istilahnya menjadi jembatan buat mereka, gitu loh. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi sebetulnya untuk di vlognya dia itu belum selesai gitu loh, belum selesai kita ngomong, baru pembahasan sampai memang intinya di situ ngebahas dua aja, ngebahas masalah silver play button dan juga masalah endorsement ini gitu kan. Jadi kita baru ngomong dua masalah itu, belum panjang lebar seperti ini, ya udah karena si Chris sudah nggak mau terlalu panjang ngebahas, langsung dipotong lah sama dia, udah di-cut sampai sini aja udah. Jadi dianggap sama dia ya udahlah, itu yang udah kayak gitu. Ya tapi kan image yang terbangun bahwa Nah, duit endorse itu tidak dia terima, Sam. nah itu dia, makanya di sini juga akhirnya si A ini minta tolong gitu kan sama gue untuk klarifikasi bahwasanya uangnya endorse-nya itu tadi udah seperti itu pembagiannya gitu loh, dan udah terpakai, bahkan kata si A malah uangnya itu nombok selama operasional. Jadi lebih dari 3 juta, tapi buat dia ya udah nggak masalah seperti itu. Nah, ini sebenarnya apa sih yang diinginkan sama Chris sih, Sam? Karena dari kemarin-kemarin dia selalu menyindir rekan bisnisnya atau sahabatnya itu. Nah itu juga, gue juga sebagai temennya dia, teman dekatnya dia juga, gue nggak tahu sih apa yang ada di pikiran dia gitu kan. Cuman ya setahu gue mungkin dia di sini ngerasa kayak apa ya, YouTube ini masih punyanya dia dulu gitu. Jadi efeknya kesini gitu. Jadi gue nggak tahu di belakang itu mereka sistem pembagiannya seperti apa, karena itu kan masalah internalnya mereka gitu kan. Mereka ada berapa orang di dalam, sedangkan gue kan orang luar yang saat itu hanya ikut terlibat untuk proses syutingnya aja sebagai talent di situ gitu. Yang lu tahu YouTube-nya yang sebelumnya itu milik siapa sih sebenarnya? Jadi yang gue tahu berdasarkan cerita gitu kan, YouTube itu mereka kerjasama gitu kan, mereka kerjasama, di dalamnya itu ada 3 orang kalau nggak salah, Chris, terus si A ini sama si B yang sebagai editor gitu kan. Nah jadi mereka pembagiannya nih yang gue tangkap ya dari cerita itu, si Chris ini 50%, nah si A ini 20, si B 20, 10%-nya itu buat operasional untuk menjalankan YouTube itu gitu, entah nanti buat beli barang gitu kan, entah nanti buat apa-apa, ya diambil dari situ. Itu sih yang gue tahu. Nah berarti kan lu tahu dia terima duit dong, karena kemarin ini dia sempat bilang dia nggak terima duit gitu kan, atau Nah. bagiannya kecil gitu loh dari YouTube itu. Nah itu dia. Kalau untuk masalah dia dapat terima duitnya, memang gue kan nggak tahu, gue nggak ngeliat dia dapat terima duit. Tapi tadi gue udah dikasih lihat sama si A bukti-bukti transferannya, dia udah ngasih ini loh, waktu untuk honor KH ya dulu, sama yang satu lagi tuh entertainmentnya itu ada tadi dikasih lihat ke gue, masa transferannya pembagiannya seperti apa, sama ya itu aja sih yang gue tahu gitu. Nah, lo ngeliat dia lagi playing victim nggak sih, Sam? Karena dia tidak bicara fakta yang sebenarnya gitu loh, bahwa kayak lu mau ngomong soal penjelasan uang 8 juta tiba-tiba dia nge-cut gitu loh, ya kan? Dan image yang terbangun bahwa temennya itu maling gitu loh, karena selama ini fansnya itu taunya temennya itu maling gitu loh. Nah itu dia, makanya di sini juga gue sebagai penengah tentunya yang kenal baik dengan Trisata, kenal juga dengan si A ini gitu kan. Gue coba untuk istilahnya menjadi jembatan buat mereka gitu loh. Apa sih yang jadi permasalahan? Nah kalau si Chris ini dia bilang si A ini maling dari YouTube-nya gitu kan. Nah dari si B ini, si A ini dia ada kasih tahu ke gue juga. Jadi si Chris itu ada WhatsApp ke si A ini gitu loh, kalau channel YouTube-nya ini ternyata si Chris ya udah dia mempersilahkan, ada kata-kata yang dibilang monggo ambil aja gitu, si Chris ada bilang gitu. Nah di situ
mungkin netizen nggak ada yang tahu karena selama ini si A ini dia nggak keluar, makanya di sini dia minta tolong sama gue untuk ngasih tahu klarifikasi, ini gue bukan maling loh gitu loh. Jadi di sini memang si Kris juga sudah mempersilahkan gue untuk pakai YouTube ini gitu. Mungkin bisa dibilang lu sebagai penengah Ya. antara mereka berdua. Yang lu lakuin apa? Maksudnya cara lu melakukan mereka lagi. Ya, jadi sebetulnya gue udah berapa kali sih mediasiin mereka. Jadi baik itu si Kris ataupun si A ini gitu kan. Gue bilang sama mereka, daripada kayak gini kalian miskomunikasi segala macam, lebih baik ketemu gitu kan. Nah di channelnya si Krisata kemarin itu ada dibahas juga sama dia gitu loh. Jadi dia sebenarnya mau ketemu katanya, cuman katanya dia karena ada sesuatu yang udah dijelaskan sama dia di situ, akhirnya dia nggak jadi kayak gitu. Nah kalau dari si A ini juga dia juga udah welcome mau ketemu saat itu, tapi karena ya mungkin egonya masing-masing, akhirnya ya udahlah akhirnya nggak jadi gitu sih. Tapi Sam ini meluruskan aja Sam, karena banyak fans-fansnya dia bilang bahwa dua channel itu dimalingin. Itu kan fakta sebenarnya nggak seperti itu Sam. Nah iya, jadi buat netizen juga nih yang bilang dua channel itu dimalingin, jadi kita juga harus ada baiknya kita bertabayun ya. Jadi kita jangan melihat dari satu sisi satunya lagi kita nggak tahu. Nah di sini si A ini juga ada cerita sama gua, mungkin memang orangnya dia nggak mau muncul gitu, dia nggak, dia bukan orang yang ingin ada di media lah, dia makanya minta tolong sama gua untuk menjelaskan kenapa sebetulnya channelnya itu bukannya dimaling, tapi mereka itu udah ada perjanjian internal gitu. Apalagi untuk yang di KH katanya itu udah dibeli gitu kan senilai 50 juta dan uangnya itu udah dibagi-bagi ke mereka semua, ke timnya mereka. Gue nggak tahu pembagiannya mereka seperti apa, tapi bukti transfernya ada sama si A gitu kan. Terus untuk yang si entertainment ini juga seperti itu, udah ada pembagiannya, lembesnya segala macem semua udah dibayar-bayarin dan udah selesai kayak gitu sih yang disampaikan sama si A. Nggak jalan. Sendiri tahu alasannya. Nah, iya jadi waktu itu udah sempat beberapa hari nggak ada syuting buat ngevlog segala macam. Nah, akhirnya ada salah satu kendala ya, alasan yang mungkin ini menjadi alasannya Krisata untuk nggak ngevlog yang tadi masalah asuransi. Nah, masalah asuransi itu, jadi di situ gue sampaikan ke si A gitu loh, ini loh dia agak curiga untuk masalah pembagiannya, tapi akhirnya si A kan udah klarifikasi juga ke si Kris masalah pembagiannya segala macem, chatnya juga tadi gue udah dikasih lihat mereka punya. Nah, sebetulnya sih nggak ada masalah udah, cuman ya mungkin orang di luar sana hanya tahu dari satu arah, makanya kita harus tahu dari dua arah gitu sih ya. Buat langkah kedepannya seperti apa sih Bang? Kedepannya sih mereka apa ya, setahu saya ya ini kan udah pada jalan masing-masing mereka. Nah udah jalan, terus juga yang si ini kan udah berubah, ganti nama, ganti semuanya segala macam, packaging juga udah ganti, mereka juga udah jalan, terus juga udah punya channel itu baru. Dan ya gue juga nggak tahu mereka seperti apa, tapi setahu gue udah pada berjalan masing-masing gitu. Sebagai sahabat mereka berdua ya, sendiri udah mendengar penjelasan dari Kris. Ya, satu lagi nih, menurut lu ya benar lah dari yang mereka berdua ini. Apa dari pemikiran lu lah? Gini ya, sebetulnya dari awal sih gue mikirnya ya, mereka itu sebetulnya miskomunikasi aja. Mereka tuh deket loh, deket banget. Malah gue yang sahabatnya Kris dari dulu, dari awal ngerintis. Begitu gue ngeliat si A ini sama si Kris, dia tuh malah lebih deket mereka berdua dibandingin gue saat itu gitu loh. Karena mereka udah saling support segala macam, saling backup gitu kan. Nah, cuman hanya gara-gara ya miskomunikasi, dan juga si A ini kan bisa dibilang dia udah all out ya untuk semuanya buat ngebangun YouTube-nya itu. Nah, terus ya mungkin yang
diharapkan sama si A ini nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, malah nggak berjalan YouTube-nya. Akhirnya ya udah, mungkin di situ ada sedikit kekecewaan yang akhirnya mereka malah jadi bubar kayak gitu sih. Tapi yang mau tahu semenjak berisi di dalam channel itu ya, komunikasi mereka berdua seperti apa? Kalau saat itu sih gue kurang tahu ya mereka komunikasinya seperti apa, karena gue sendiri pun baru datang saat Chris udah berteman dengan si A ini gitu. Gue baru datang lagi setelah berapa lama, mungkin setahun lebih gue nggak ketemu si Chris. Gue datang ketemu di pengadilan sama timnya mereka, ya udah di situ ngobrol. Gue lihat mereka berdua ini tuh udah akrab banget, dan bisa dibilang mereka ini ya udah sahabat baik lah gitu loh, karena udah saling memperjuangkan, nemenin di saat sickness susah. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.